Matur nuwun pisan. Terima kasih banyak Pak Tani Coffee oleh Mbak Betty Nurbaiti 085 711 491 533 @coffee Patani. Ini IG-nya. Ini full original taste, traditional roasted Indonesian brewing. Sekaligus juga inilah brewnya, dan ini bisa didapat di IG @coffee Patani. Sukses. Robusta Louis Liang Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Noftasari dan saya tidak sendiri di sini bersama Bapak Arifin di channel Beranda Pariwisata Indonesia. Itu salam kenal dari saya Arifin dari Patani Kopi Luliang Bogor. Nah, ini kita mengenalkan kembali ya cara seduh atau peralatan-peralatan untuk menyeduh kopi ciri khas Indonesia. Nah, ini merupakan saya hanya meneruskan sebenarnya teknik-teknik tradisional itu seperti apa. Salah satunya ini satu ya, kita bikin alat saring kopi. Nah, ini alat saringnya itu ya dengan menggunakan bahan bambu. Nah, bahan bambu ini sudah dari nenek moyang kita biasa menggunakan. Cuman kalau dulu kan ini namanya asepan kalau bahasa Sunda ya. Itu. Tapi kalau sekarang kita modifikasi untuk menyaring kopi. Nah, ini ada standingnya. Salah satunya standingnya itu kita bikin dari bahan batok kelapa. Ini juga ciri khas kita yang negara kepulauan kan banyak kelapa ya. Itu. Terus juga ini ada rotan ya. Nah, dari rotan ini batok kelapa, bambu ini menjadi ciri utama Indonesia itu. Jadi orang pasti tidak akan asing dengan ciri khas Indonesia. Nah, ini kita buat teknik alat seduh ya Indonesian drip. Namanya Indonesian Bamboo Drip ya. Nah, ini kita kalau seduh seperti ini tinggal kita kucurin, kopinya udah dituangkan bubuknya. Nah, dia akan menetes. Itu kopi. Nah, proses kopinya juga gini kita asli juga langsung di kebun. Kita kan di sini ada sekitar 4,5 hektar ya kita tanam kopi. Jadi kalau kopi di sini bisa tahu langsung biji kopinya seperti apa, yang masih mentah, yang baru dipetik nih merah. Nah, ini kalau yang sudah dikupas jadinya seperti ini green bean. Itu. Nah, nanti kalau sudah disangrai, kita juga ada alat sangrainya sendiri dari gerabah. Itu. Nah, dari gerabah itu kalau sudah jadi, nah kita kemas seperti ini nih, kopi Robusta Luliang. Nah, ini signaturenya Luliang Bogor, kopi Bogor. Gitu. Nah, kalau ini ada teh ini. Teh tapi dari daun kopi. Oh, dari daun kopi. Dari daun kopi. Nah, dari daun kopi ini kita bikin teh namanya kawah daun. Ini salah satu ciri khas tradisinya orang Sumatera Barat. Gitu. Jadi di Indonesia itu ada banyak alat atau teknik seduh. Misalkan kalau teknik seduhnya yang secara umum kita pahami ya, misalkan teknik cara seduh tubruk, ya kan? Ada lagi kopi tarik Aceh. Nah, kita juga nanti ada filosofinya tentang apa namanya kopi tarik. Nah, kalau ini kawah daun itu jadi karena ada sejarah di Sumatera Barat itu zaman dulu kalau ngopi itu susah ya. Itu karena itu punya perkebunan, jadi buruh-buruh perkebunan itu hanya bisa memanfaatkan daunnya. Dan ternyata setelah dibikin teh itu dia punya khasiat salah satunya antioksidan. Itu. Dan ini sudah penelitian juga kita teliti di salah satu mahasiswa dari Sumbar juga di IPB. Itu ternyata kandungan antioksidannya bagus. Kalau saya mau tahu ini dari daun apa ya Pak? Atau kopi? Nah, ini dari daun kopi yang biasanya di kopi itu ada namanya cabang air. Ya, cabang air atau tunas air ya. Tunas air itu
tunas yang dia hanya bertumbuh daun saja, tidak tidak. Jadi itu mengganggu pembuahan. Nah, itu biasanya dipotongin atau di cropping ya, atau Ya. dipangkas. Nah, itu kita manfaatkan jadi punya nilai tambah jadi teh itu. Nanti bisa dites. Itu rasanya lebih apa namanya? Jadi ada aroma-aroma wangi kopinya juga. Cuman kadar kafeinnya itu bisa dikatakan low banget. Jadi tidak tinggi gitu. Ya rasanya mirip seperti teh apa kan, kalau kalau kenapa sih disebut kawah daun, karena kalau teh itu kan memang dari ada nama pohonnya teh. Iya. Kalau ini dari kopi, jadi orang Sumbar menyebut ya teh tapi dari kawah Alami. daun ya, Alami banget alami ya. ya itu. Kalau kopinya, kalau ini yang udah matangnya atau gimana, Pak? Kalau yang mana? Yang ini buah kopi. Oh, ini yang baru petik, ini Baru yang petik. merah. Ini kalau merah itu namanya cherry. Itu kalau biasanya kalau kita sih prosesnya ini nanti dijemur ya, dijemur itu bersama kulitnya. Jadi disebutnya kalau proses sekarang ini disebut natural ya itu. Nah, nanti kalau sudah kering disebutnya ini gelondong kering. Kalau masih merah ini berarti gelondong merah. Itu kalau bahasa Indonesia gelondong ya. Kalau sekarang tren sekarang disebut cherry ya kan, karena merah. Itu. Nah, nanti kalau udah kering dikupas jadinya green bean ya. Ya. Nah, kalau sudah jadi green bean ini berarti masih mentah nih bijinya. Mentah. Ya. Kalau udah dikupas baru disangrai. Kalau disangrai, nah seperti ini misalkan nah, itu udah disangrai. nah ini udah disangrai, jadinya coklat ya kan, ini udah matang. Udah matang. Ya, ini disebut roast bean itu, atau kalau di Indonesia ya kopi sangrai itu. Nah, kalau seperti ini nanti baru digiling. Ini Nah, bisa dimakan mentah, Pak? bisa kalau Bisa. dimakan mana cobain aja. Boleh coba. Boleh, nggak pahit kok itu kalau sangrainya pakai gerabah. Iya kan? Iya kan kayak kacang ya gitu. Iya. Nah, kalau udah matang seperti ini tinggal digiling. Kalau udah digiling jadinya kopi bubuk. Gitu. Nah, kopi bubuk itu seperti ini nih misalnya. Nah, ini udah bubuk. Udah digiling. Cobain dicium aromanya, wangi nggak? Wangi banget. Ya. Nah, ini yang Arabica. Yang tadi Robusta. Tadi Robusta. Gitu. Kalau yang Arabica lebih ada asamnya ya? Iya. Iya kan? Gitu. Tapi kalau Robusta biasanya lebih aromanya lebih wangi banget. Ya kan? Gitu. Ini coba. Wangi ini ya? Ya, lebih wangi Robusta karena Robusta cenderung dia kafeinnya tinggi, terus fruitinya biasanya lebih kurang. Jadi penciri asam itu salah satunya dari buah. Karena kalau Robusta biasanya dicarinya ini buahnya ini kalau dimakan ini manis. Gitu. Tapi kalau biji Arabica dimakan asam buahnya ini. Makanya kopinya pun juga biasanya Arabica asam. Nah itu salah satunya. Jadi bijinya pun juga ngikut, rasanya kan nggak jauh-jauh dari buahnya. Sejuk juga ya Pak ya, nyaman di sini. Kira-kira Bapak itu luas tanahnya itu berapa hektar ya Pak? Ini kita kan ngelola kopi ini di 4,5 hektar. Tapi ya tidak hanya kopi, ada tanaman kopi ini di sekitar kita ini. Kopi, ada pohon durian, ada cempedak, ada nangka. Kalau kopinya sih kurang lebih sekitar di 2.000-an pohon lah yang kita tanam yang produksi. Nah, dari hasil kopi ini memang sengaja kita proses sampai jadi kopi pot seperti ini. Jadi kita proses di kebun. Jadi emang tujuannya supaya satu efisien ya, gitu. Jadi kan kalau kita panen, kita jemur, terus kita olah ini di sini, gitu. Nah sehingga keluar sudah jadi kopi pot, gitu. Nah itu sih prinsip yang kita lakukan. Makanya sih banyak teman-teman kalau pengen ngopi bisa tahu langsung dari proses pembibitan kita juga ada.
Nah, itu Oh, tuh kan ada. ada pembibitan kopi juga kalau ada yang minat. Jadi ya bisa dikatakan dari hulu sampai hilir Hmm. gitu. Jadi Bapak di sini bukan pohon kopi doang ya? Saya lihat ada kayak pohon lainnya juga. Oh iya, iya kan kalau nanam kopi di masyarakat gitu kan, karena kan kita bukan perusahaan gitu kan. Kan kita tidak hanya kopi kan juga panennya kan terbatas musim ya kan gitu. Walaupun musimnya rada panjang bisa sampai 6 bulan, tapi kan kita juga butuh income dari yang lain. Nah, misalkan di sini ada durian musangking, di sini ada selalu lagi musim cempedak, manggis juga ada musim manggis. Jadi kalau orang datang ke sini ya kalau pas musimnya durian ya bisa ngopi sama makan durian Nah, gitu, bisa sama makan manggis gitu. Nah, kalau sekarang ini memang lagi musimnya kopi nih. kopi. Ya, jadi ke sini ya ngopi bisa panen kopi gitu. Oh iya Pak ya, kira-kira nih ya, jika ada kunjungan dari sekolah atau kuliah, Bapak bisa menerima gak untuk Hmm. kunjungannya? Siapa Hmm. tahu pemirsa di sini mau mengunjungi kopi petani ini ya. Oh iya. Ya, kalau di kita kan sangat welcome sekali ya, karena kan juga proses tradisional ini artinya kan juga apalagi pengetahuan ya itu kan juga boleh siapapun datang ke sini ya. Kita juga membuka untuk penelitian, untuk misalkan ke sini wisata edukasi kayak Ya. kemarin itu misalnya dari Singapura pengen tahu sih ngopi di Indonesia di tempat kebun kopinya langsung ya datang ke sini. Nah, ini salah satu contoh nih kita ada misalkan ini kan ada wisata kopi, kita juga buka. Jadi boleh datang ke sini kalau rombongan atau ada yang koordinir kayak trip kopi gitu, bisa dari panen kopi, menanam kopi. Nah, ini kan Ya. itu. Ini ada penelitian juga. Ini dari Eropa ini. Mereka belajar nyeduh nyeduh sendiri di sini dari Singapura juga itu. Nah, itu biasanya mereka ke sini panen kopi, terus belajar proses tadi numbuk kopi ya, proses pasca panennya seperti apa sih, Ya. terus sampai nyeduhnya seperti apa, nyangkrinya seperti apa. Nah, itu lengkap di sini. Jadi silahkan kalau mau belajar atau datang kita sangat welcome. Oh, ini saya kayak kenal ya Pak. Uh, ini kebetulan Ini ini Menteri ya. Pariwisata itu juga mengendorse kita karena kan konsep kita alhamdulillah dengan mengenalkan kopi tradisional itu Ya. ya kopi ciri khas Indonesia, kopi tubruk, terus kita bisa belajar melukis di kopi itu, terus dengan karakter ciri khas bambu drip ya, ciri khas Indonesia, ternyata kan banyak menarik wisatawan luar ke sini pada datang. Nah, itu ya alhamdulillah dari Kemenpar juga mendukung kita gitu. Gitu. Pak, saya di situ sangat tertarik dengan kopi tubruk art. Nah, ya. Nah, di kopi tubruk art saya jarang sekali menemukan ini di Indonesia. Bapak bisa gak tolong jelaskin tubruk art? Siapa tahu tubruk art ini bisa dipelajari oleh orang-orang atau Hmm. sama yang permisi yang lagi ditonton. Oh iya, tubruk art itu sebenarnya sih ya memang kalau generasi muda kan banyak melukis kopi dengan kopi itu dengan sistem latte art gitu kan. Itu kan ciri khasnya dari Itali, Prancis ya gitu Ya. kan. Nah, saya kebetulan memodifikasi. Jadi teknik tubruk ya, kopi dengan sistem tubruk itu tapi bisa dilukis. Nah, ini contohnya ini nih. Nih kalau nggak usah saya praktekin ya, ini ada gambarnya nih. Jadi ini ada ini misalkan melukis gambar orang atau menulis ya, Patani Tubruk Art Coffee. Jadi di dalam satu gelas kita tulis Sesuai yang gitu. kita mau Sesuai gitu yang ya. kita mau. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi Iya. saya istilahnya
memperkenalkan dengan teknik tubruk art itu adalah untuk mendorong kita cepat literasi ya. Literasi itu jadi cepat mengeluarkan ide, mau menggambar apa customer dan mudah kok. Itu cuman kayak kita bikin tato ya. Itu pakai pin art atau ada jarum, tinggal kita tusuk-tusuk, nanti dia akan keluar kremanya. Karena pada saat kopi tubruk itu dia sedang berekstraksi, dia kan mengeluarkan gelembung-gelembung aroma ya, itu atau disebut krema. Nah, krema itu masih ketutup sama bubuk kopi yang di atas. Nah, kalau kita buka, nah itu akan muncul Oke, ini yang garis-garis. Nah, ini jadi kita asli ini murni kita. Oh, ini Bapak yang gambar. Iya. Oh. Nah, ini menjadi kita promosikan menjadi ciri khas cara seduh Indonesia, tubruk art itu. Jadi bisa semua orang bisa melukis nanti gitu. Pak, kok ini bentuknya segitiga ya? Biasanya itu tuh bentuknya kotak atau bulat. Ini Bapak bentuknya segitiga, bisa jelasin ya Pak ya? Bingung juga saya juga. Ya ini Ngeliatnya gitu. memang sengaja Iya. saya bikin segitiga kayak gini. Ini kan kalau segitiga itu kan pertama saya mengkonsep segitiga itu mudah dibawa. Jadi tangan sini saya terima, kalau Risma mau nerima juga gampang ya kan, langsung dipegang kan, gitu. Nah selain konsep itu, segitiga ini memang saya desain adalah konsep kan kalau kopi ini kita di tengah, di sini ada 3 sudut ya, sudut 3 ini secara filosofi saya konsep ini adalah lingkungan ya kan, nah ini sosial, ini ekonomi. Itu. Nah, kalau di konsep sekarang itu kan disebutnya three pillar sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau kita didukung oleh sosial, ekonomi, dan lingkungannya bagus, ya. Nah ini kopi di tengah, kita minum kopi juga enak. Gitu. Kalau di Islam juga ada filosofinya, itu. Jadi saya menggunakan filosofi insan kamil, yaitu ada iman, Islam, ihsan. Nah, kalau kita memiliki 3 pilar iman, Islam, dan ihsan, ya insya Allah kita menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, itu kan kalau orang dulu itu kan kalau misalnya membuat alat-alat sesuatu, alat itu kan juga selain juga secara teknologi memudahkan, yang kedua juga dia biasanya punya pelajaran-pelajaran. Nah, contoh ini bambu. Ini kan kita desain bambunya ini semua natural dari bahan bambu ya. Ya, itu. Kenapa? Saya nggak menggunakan plastik karena supaya kita bisa minum kopi itu natural, alami. Kalau alami kan apa yang masuk ke tubuh kita itu kan dia tidak berefek negatif ya gitu. Yang kedua, ini juga sistem anyamannya juga saya bentuk misalkan dengan ada anyaman melingkar, ya ini sebagai bentuk simbol kalau kita bisa melingkar saling mengikat itu kan berarti satu kesatuan yang kuat gitu. Jadi kopi yang saya seduh di sini di atas sini ya insya Allah dia akan menghasilkan kopi yang mantap gitu. Ini menjadi kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Kira-kira ya, kalau saya mengonsumsi terlalu sering kopi itu ada efek dampak sampingnya gak? Nah, kalau efek samping itu sebenarnya itu dari pengetahuan atau dari bagaimana kita bisa mengolah kopi dengan baik gitu. Jadi kalau minum kopi kita, kopi yang kita olah insya Allah aman ya. Pertama karena kita menyangrai kopi dengan menggunakan non metal atau tidak menggunakan logam itu, tapi menggunakan gerabah tanah. Nah, kenapa sih saya pakai tanah meneruskan nenek moyang dulu gitu kan? Cuman kalau dulu kan masih manual ya tradisionalnya. Kalau sekarang saya sudah pakai mesin, tapi tetap bahan dasarnya gerabah.
Itu fungsi gerabah itu salah satunya adalah bisa memisahkan ya. Iya. Kalau di biji-bijian ini kan ada zat tumbuh ya, itu zat misalnya makanan buat cadangan biji ini tumbuh. Nah, di sini juga ada zat pelindung. Nah, zat pelindung itu disebut istilahnya mengandung racun ya, itu atau zat apa antibodi. Antibodi itu sebenarnya nggak bisa kita konsumsi. Nah, itu dipisahkan melalui lewat gerabah. Nah, jadi gerabah itu fungsinya kan kalau dipanaskan dia akan menarik getah yang ada di sini. Makanya kopinya biasanya kalau dari kita sih alhamdulillah aromanya keluarnya kuat, terus biasanya lembut di tenggorokan, tidak tidak apa, tidak kesat ya, gitu. Gitu. Jadi aman ya Pak buat Aman, konsumsi. gitu. Nah, ini juga ada gula aren juga. Kalau Oh, gula. ya kan di ciri kopi Indonesia kan terus ngopi itu terus boleh nggak Pak ngopi nggak pakai gula? Iya boleh. Orang dulu kan juga ngopi pakai gula aren juga. Kenapa? Karena kita tinggal di daerah tropis, panas. Selain kita butuh peredaran lancar, gula aren ini juga berfungsi untuk menambah energi. Jadi energi kan kita rata-rata kan petani nelayan ya. Kalau cuman melek saja, tapi tenaganya kurang kan nggak bisa nyangkul sampai luas. Nah, biasanya kalau yang pingin manis pakai gula aren. Nah, ini kita juga produksi gula aren alami. Di sini saya lihat ada berapa kopi pot siapa ya? Hmm. Dan apa sih berapa sih jenis kopi di sini? Di sini tuh kayak siap jual ya Pak? Iya. Boleh saya tahu Bapak jualnya di mana ya atau cara penjualannya gimana gitu? Oh iya, kalau di sini itu kita ada produk kopi dan turunannya. Itu jadi satu yang ciri khas kita adalah Robusta Luliang. Itu. Nah, jadi kalau kopi kita ada 4 jenis kopi yang kita jual, yaitu ada Robusta, ini Robusta, Ya. ada Arabica. Nah, ini Arabica Luliang ini dari daerah Gunung Salak itu. Itu terus ada lagi ada Excelsa juga, ada Liberica gitu. Jadi ada 4 jenis kopi. Tapi nah itu contohnya ada. Terus ada Kaskara. Ini Kaskara itu dari kulit kopinya itu. Ya, ini jadi teh juga. Bisa teh Kaskara namanya. Terus ada dari daunnya tadi ada kawat daun. Mana ya tadi yang udah dikemas itu ya? Itu. Ada di sana contohnya tadi. Nah, ini kita jual biasanya dengan sistem ya rata-rata kan kalau orang udah mencoba rasa kopinya mereka tertarik. Nah, kita membuka yaitu sistemnya reseller. Itu. Jadi saya dari kebun itu kan saya memberikan keuntungan buat reseller. Itu. Jadi sistem kerjasama itu B2B. Jadi saya langsung reseller yang akan menjual. Dia menjual bisa lewat TikTok, bisa lewat manapun, Online gitu ya. online, bisa langsung, dia tinggal ambil ke kebun, nanti saya kirim. Yang Gitu. sering habis reseller itu kopi apa ya Pak? Kalau yang sering habis sih, alhamdulillah ada Robusta Luliang. Ini yang cenderung kopinya itu kalau menurut orang-orang ini kopinya manis ya, tidak pahit ya walaupun Robusta ya. Gitu. Sama Kaskara ini yang sering karena orang bisa dapat frutinya ya, dapat apa namanya biasanya orang perempuan nih biasanya karena ada fungsi buat diet juga ini. Oh, bisa. Iya itu jadi ini banyak yang suka nih Kaskara ini karena dia rasanya fruity, ada manis asam Ya. gitu tapi kafeinnya nggak tinggi gitu. Cocok ya Pak bagi orang yang diet gitu. Oh iya gitu. Jadi makanya di sini kan di kemasan saya berani klaim kopinya manis tanpa gula. Itu karena prosesnya dari gerabah. Jadi dengan gerabah itu bisa mengeluarkan karbohidrat, glukosa atau proteinnya keluar. Gitu. Baik,
Terima kasih pemirsa Beranda Pariwisata Indonesia. Jika ingin lebih lanjut tentang kopi, penasaran kan kalian tentang kopi? Saya taruh deskripsi di bawah ini. Assalamualaikum.